kita semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita masuki acara yang ketiga, yaitu kata sambutan, yaitu dari Bapak Kepala Desa. Di sini kami minta kesediaan dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Kepala Dinas Pertanian yang saya hormati, Bapak Kepala Dinas dari PMD, dan yang saya hormati pengolahan bahan pangan spesifik lokalita yang kita inikan. Selawat beriring salam selalu. Tahun terakhir ini tahun 2022-2020 Dinas Ketahanan Pangan ini arahnya ibarat bukan arah ya. Paling tidak dengan bahan-bahan yang ada di lokal kita ini tidak mubazir. Dengan dikemas, mungkin dibuat dengan aneka rasa yang enak, di situ bisa menambah nilai ekonomi rumah tangga itu masing-masing. Kalau dulu daun bawang, ada cabai. Jadi hal yang tidak kita sadari itu. Pertanyaannya, kalau ibu-ibu di rumahnya ada 4 polybag, ada cabai yang lagi panen, insya Allah tidak bingung lagi masalah harga cabai melonjak, masalah ini melonjak. Nah, kembali pelatihan lokalitas ini tadi, karena kami pengen apa? Paling tidak ibu-ibu bisa berinovasi. Paling tidak ibu bisa menjadikan pangan-pangan alternatif yang bisa dimakan secara enak dan digemari anak-anak kita. Itu yang hal yang paling singkat yang kita harapkan. Ngapa itu tujuan sasaran kami ke depan? Karena apa? Lahan kita tidak akan bertambah, ibu. Lahan sawah jangankan bertambah, bahkan bisa mengalami pengurangan. Sementara produksi kita, pertumbuhan penduduk semakin meningkat. Contoh, saya mungkin ibu-ibu pernah dengar yang jadi pembantu rumah tangga di Jakarta. Jadi dia Bali yang harus ngantari anaknya sekolah, bekerja jadi pembantu, dan bapaknya jual sayur keliling. Ibu itu pikir, kita banyak bawang di sini murah. Nyok iris, nyok bikin bawang goreng, nyok titip kayak lagi. Ternyata inovasi ibu itu bukan main bagusnya, jadi banyak digemari. Jadi singgah di kantor itu bapak kedua saya, orang ini. Semua, Alhamdulillah. pagi. Terima kasih. Kita awali dengan semangat. Ampun nengok tadi muka-muka ada mau di depan agak cemberut, mungkin belum masak. Udah ya. Biasakan menyiapkan makan pagi kepada anak-anak dan suami. Jangan suruh minum kopi saja atau rebusan saja, supaya energinya lama, kan? Tadi disampaikan ada lahan pekarangan. Yang kami hormati Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Adinda Taman SP MSD beserta jajaran, Kepala Bidang, kemudian pejabat fungsional, staf yang menyelenggarakan kegiatan ini. Itu memang betul bahwa berkenaan dengan pekarangan dan sebagainya itu diinstruksinya DKP. Yang kami hormati Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Adinda kami Suradi Sarjana Pertanian MSI yang kami hormati, dan dari Pak Kepala Desa ya, Kepala Desa Kayu Manis. Kayu Manis ini banyak nih anak bantu. Kayu Manis beserta perangkat, beserta perangkat agama, BMA, ketua adat. Yang kami hormati, kami cintai, koordinator penyuluh, para BPP Air Duku, beserta rekan-rekan penyuluh. Dan yang kami hormati, kami cintai para KWT anggrek. Anggrek ini termasuk bunga mahal. Mungkin tidak ada gitu, agak jarang-jarang gitu kan.
Insya Allah memang nanti nilai jualnya KWT ini tinggi ya, itu maksudnya kan. Amin. Nilai jual tinggi itu manakala ada kegiatan. Kalau ada kegiatan tidoa, turu, neng kene onten bahasa Rejang belum bersyukur kita tadi. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat diberikan kepada kita pagi hari ini. Kita masih dinikmat umur, kesehatan, kesempatan dan kekuatan sehingga dapat hadir di aula kantor Desa Kayu Manis ini. Salawat teriring salam mari kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Atas tuntunan dan ajarannya kita terlepas dari alam jahiliyah menjelang ilmu pengetahuan Islami yang pada saat ini. Saya hari ini berbahagia bisa hadir di tengah-tengah. Tadi juga dari dipanggil inspektorat, ternyata saya sudah di sini. Ya, barusan juga dari BPN dan mau ini saya bilang nanti jam 2. Ya, karena memang kepentingan di samping menyampaikan kewajiban yang diminta oleh Dinas Ketahanan Pangan dan juga berbagi informasi dan ilmu kepada KWT yang hadir dalam kesempatan ini. Kami mencatat berdasarkan laporan Korlu kami bahwa di sini ada 9 kelompok tani. Ada berapa ini Pak Kades jumlah penduduk kita di sini? Jumlah kakak? 400. Coba catat di 400 kakak. Tani semuanya. Ya, enggak apa-apa lah, boleh abang. Kali bagi 20 berapa? Bagi 25 deh. Ada 25 kelompok tani. Maksudnya itu situ larinya nanti. 400 bagi 25 berapa? 16. Ini ada 9 kelompok tani. Berarti masih kurang 7 lagi minimal. Itu kalau 25. Kalau bagi 20 tadi berapa tuh? 20. Nah, kalau bagi 25. Kalau bagi 25 bagi 25 16, bagi 20 kali 20. Nah, 20. Ya, 20 dikurang 9 ada 11 lagi. Nah, ini apa artinya Bapak Ibu? Kami Dinas Pertanian ini selalu saya menekankan, mungkin Pak Kades nggak tahu nih Pak Camatnya meneruskan atau tidak, tetapi sepengetahuan saya 2 tahun saya di Dinas Pertanian itu tidak dibalas surat kami. Yang balas itu sebenarnya Pak Camat, ya kan? Perintah Pak Bupati saya lupa, ada kawan-kawan penyuluh ingat tanggalnya, tapi saya ingat bulannya Januari 2022 memerintahkan camat, Pak Bupati loh tanda tangannya itu, memerintahkan camat untuk memerintahkan kades, lurah untuk menginventarisir petani kita yang belum membentuk kelompok tani untuk membentuk kelompok tani dan membuat laporan per 3 bulan melalui Dinas Pertanian dan Perikanan. Kenapa ini kami lakukan dari dinas? Karena urusan pertanian, urusan petani ini bukan urusan orang pertanian aja. Yang punya wilayah kan Pak Kades, yang punya masyarakat kan Pak Kades, Pak Camat, ya kan? Apa yang diurus kalau memang masyarakat, mohon maaf ya, petani kita mungkin susah gitu kan? Harusnya kan di situ perhatikan. Makanya saya betul-betul Ibu, Bapak dalam hal menyusun RPJMP kemarin kami tetap bertahan. Bagaimana memperjuangkan rencana jangka panjang Rejang Lebong menuju 2045 itu fokus di pertanian. Karena nggak bisa kita pungkiri, Bapak Ibu ya KWT ini kita paksakan mungkin dengan pengolahan ini sudah disiapkan, tapi kan bahannya dari pertanian. Apa yang ada olah kalau bahannya tidak? Makanya istilahnya tadi ada serai wangi itu, ya kan mau diolah serai wangi kan ada bahan serai wanginya kan? Kalau tidak ada siapa yang nanam serai wangi itu? Petani kan? Nah itu, jadi larinya ke sana. Jadi ini mohon menjadi catatan kawan-kawan penyuluh juga. Kalau lihat dari kakak ada 400 kakak lebih. Kelompok tani yang ada baru sekarang, ya baru katakanlah kalau KWT ini kan seputaran lahannya di pekarangan ya. Oh ada punya lahan pekarangan lain? KWT ini. Ada ya, lahannya ada. Ya lahan kelompok ya. Ada kelompok ada. Oke, thank you.
Ini jadi artinya oke, aku masukkanlah 9 ya kan, 9 kali artinya kita kalau 20 satu kelompok tadi berapa di biasanya di desa ini Manis? 20. Nah, 22 orang. Nah, saya tadi bilang 25 ya kan, ada 16. Berarti kita Pak Kades paling tidak membentuk kelompok tani lagi sekitar ya 10 atau 16 dikurang 9 berapa tuh? Ya kan? 7 ya? Nah, 7 paling tidak kelompok tani. Kenapa penting bentuk kelompok tani ini? Mama KWT ini kan punya suami, punya lahan ya. Harus bentuk kelompok tani. Karena melalui wadah kelompok tani inilah bisa mengusulkan untuk bantuan. Apakah itu di subsektor tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan. Nah, harus termasuk pupuk bersubsidi. Pupuk bersubsidi di ini kemarin udah masuk ya, yang ini nih kayu manis ada sebagian ya kan, ada sedikit tadi. Kalau yang KWT mungkin tidak punya lah. Enggak, NIK-nya itu belum padu padan, Pak. Apanya? NIK KTP. Ya, itu kan harus diselesaikan. Permasalahan kita setahun yang lalu seperti itu juga. Nah, maksud saya semakin banyak membentuk kelompok tani ini, insya Allah nanti pasti banyak yang dibantu Pak Kades ya. Nanti KWT yang aktif ini saya dapat lambat informasinya tahun ini, betul kata Pak Taman tadi, masih ke kami larinya mengenai pekarangan lestari ya. P2L, iya P2L. Nah, itu ada 3 kelompok tahun ini dapatnya melalui kegiatan APBN ya. Nah, itu nanti ada dinas. ya, tolong nanti inikan, coba dikomunikasikan. Ini kan kalau mitranya di Horti. Kalau saya ini terlepas lah, yang penting dananya masuk ke Rejang Lebong, enggaknya di DKP, enggaknya di pertanian, ya kan, alhamdulillah. Yang penting masuk dananya ke kita bisa membantu masyarakat. Nah, oleh karenanya kelompok KWT Anggrek tadi tetap rutin dalam melaksanakan kegiatan. Itu juga ada bantuan biovlog, harusnya kan bisa masuk juga ke KWT salah satu. Saya bingung kemarin tuh, salah satunya saya minta ke Dusun Curug, takut saya dimaki-maki orang Dusun Curug, percuma jadi kadis pertanian orang Dusun Curug. Maksud saya kelompok anggrek ini bisa mengusulkan seperti itu. Kalau tahun ini tidak dapat, ya tahun yang akan datang. Kalau tidak mengusulkan kan tidak dapat ya. Jangan takut mengusulkan. Kita mengusulkan aja belum tentu dapat, apalagi tidak mengusulkan. Nah, oleh karenanya Pak Kades, saya titip betul. Yang pertama, tolong bentuk kelompok tani. Kelompok tani yang ada ini tolong aktif di dalam hal administrasi, pertemuan, ya kan, dan komunikasi. Ada beberapa NIK yang tidak padu padan, dibantu, tolong kawan-kawan penyuluh difasilitasi untuk dibantu supaya NIK-nya ini juga persoalan kita bersama. Bukan hanya untuk pertanian, kebutuhan NIK ini, tetapi juga untuk di kegiatan lainnya, termasuk BLT dan sebagainya, ya kan? Karena saya susah. Materi kita pada hari ini, kepada Bapak kami persilakan. Masih semangat Bu? Aku nengok juga ujang. Tapi pastikan Cucian, Pak. nah itu pastikan cuciannya. Kalau ada WA suaminya udah aku. Ayo selain jelas semua. Yang saya hormati Kepala Dinas Ketahanan Pangan, kemudian Bapak Kabitnya Pak Agus yang selalu setia keliling ini mendampingi ibu-ibu sekalian kelompok wanita tani, kemudian serta jajarannya. Kemudian yang saya hormati Kepala Dinas Pertanian Bapak Zulkarnain, alhamdulillah karena beliau banyak kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, mungkin dia meninggal kita lebih dahulu. Kemudian yang kami hormati Bapak Kepala Desa Kayu Manis Bapak Waluyo beserta seluruh perangkatnya, kemudian BPD PMA yang hadir, kemudian yang saya hormati Ketua Kelompok Wanita Tani, apa nama tadi Bu? Anggrek. Anggrek beserta seluruh anggotanya. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, yang mana kita masih diberikan kesempatan berkumpul sama di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tidak dapat kita kirimkan kepada kita Nabi besar Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin kami sampaikan identitas kami supaya nanti Bapak Ibu kalau ketemu ya bisa bertegur sapa minimal. Karena kenapa? Karena saya terus terang kadang-kadang mau keliling ke desa-desa kadang waktu. Karena apa? Di bawah saya ini ada 122 desa di Rejang Lebong ini, termasuk desa Kayu Manis. Alhamdulillah di Kayu Manis ini ada staf saya di sini, Pak Jayus. Nah, maka tadi saya sempat berbincang-bincang dengan Pak Kades. Kalau ada permasalahan apapun menyangkut tentang program-program di desa, baik itu penggunaan dana desa, alokasi dana desa, bantuan keuangan khusus, apapun namanya, kegiatan yang berorientasi pada desa, silakan berkoordinasi, berkonsultasi dengan kami. Kalau tidak sempat datang ke kantor, ada Pak Jayus. Tidak selesai dengan Pak Jayus, nanti dia sampaikan dengan saya di kantor nanti. Jadi enak Bapak Ibu sekalian. Jadi karena ada orang PND di sini nanti ya, sayanglah kalau tidak dibebankan, sehingga nanti program berprioritas tidak terlaksana dengan baik. Itu harapan kami. Jadi nama saya singkat Bu Suradi. Kemudian saya tinggal seperti saya katakan di Sidang Dataran. Itu di Bengko. Pernah dengar sana Bu? Nah, belum mungkin ya. Ya, jauh masuknya dari Beringin 3. Dari Beringin 3 masuk lagi ke dalam. Jadi artinya saya juga orang desa, sama dengan ibu-ibu sekalian. Jadi jangan ragu kalau ada masalah. Biasanya Bu, kalau kita orang desa ini suka menyampaikan ide-ide, pendapat, namun takut. Tapi dengan saya nggak usah. Maka di kantor saya nggak ada satpam. Tanya Pak Waluyo, nggak pakai satpam. Selama 4 tahun Bu, saya udah 4 tahun kepala dinas PPD. Ini lama saya ini. Saya nggak perlu satpam, bukan saya sok jago, bukan sok ground, bukan. Karena kenapa? Supaya untuk mempermudah komunikasi antara kita, supaya tidak suka Pak Kades, perangkat desa. Kalau ke PMD bisa mau temu Pak Kades, lagi Pak Kades ada masuk, nggak usah sungkan. Kalau ada satpam takut nanti. Ada satpamnya sendiri, HP tinggal dong. Kalau PMD nggak usah, jangan takut nanti. Kalau ibu-ibu ada urusan segala macam, boleh berkoordinasi dengan DSPW. Yang penting menyangkut tentang program pembangunan di desa. Kemudian saya latar belakang dari pertanian, maka tadi tidak heran tadi Kepala Dinas Pertanian Paman SP MSI, kemudian Kepala Dinas Pertanian tadi Zulkarya SPMT, saya juga SP juga SP MSI. Saya dulu pegawai 2003 di Dinas Pertanian Bu. Maka kami kawan-kawan ngumpul, tidak asing lagi. Termasuk kegiatan kelompok lain saya tidak asing. 13 tahun Bu saya di Dinas Pertanian. Saya sempat menjadi kepala UPT Balai Benih Kentang 7 tahun saya di sana. Kemudian tahun 2016 saya menjadi camat Sidang Dataran 4 tahun. Dan tahun 2020 4 Januari saya dilantik menjadi kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa. Nah, untuk itu kebetulan pada hari ini kami diundang oleh kawan-kawan Dinas Ketahanan Pangan untuk menyampaikan program-program yang berkaitan dengan kelompok wanita tadi tentang ketahanan pangan. Karena apa? Kita kelola, kami jelaskan terlebih dahulu. Ini kita buka Pak Kades supaya tidak ada curiga masyarakat di desa dengan Pak Kades dan perangkatnya. Karena kalau dibenar di desa itu Bu, dananya lebih dari 1 miliar, lebih 1 miliar setiap desa. Coba saya tanya Pak Kades, dana desa kita berapa? Enggak nyampe ya. Dana desa. Tujuan ada 800, 700? 800-an. Alokasi dana desa, ADD 200-an. Artinya ada 1 M lebih dana bergulir di desa ini. Bergulir bukan, tolong digaris bawahi, bukan sekat pinjam ya. Artinya ada di desa kita. ADD dana desa itu sumbernya dari APBN.
dari pusat. Kalau alokasi dana desa ADD sumbernya dari APBD. Itu 10% dari dana perimbangan di kabupaten kita. Nah, setiap desa berbeda, tidak sama. Jangan ibu-ibu nanti, wah desa tetangga 2 miliar, 1,5 miliar, kok kami sekian miliar? Tidak sama. Ada rumusannya. Dilihat jumlah penduduknya, jumlah orang miskinnya, topografinya, termasuk kinerja daripada aparatur desa. Mempengaruhi Pak jumlah dana desa. Kalau bagus laporannya, kegiatannya, nanti naik tersendiri nilai dana desanya. Nah, sekarang dana itu ada 1, sekian miliar yang ada di desa. Nah, jangan berpikir, wah enak Pak Kades, enak perangkatnya, dana sebanyak itu. Itu kalau orang belum paham. Tapi setelah duduk jadi Pak Kades berjalan 1 tahun mulai Pak Waluyo kulino laga ini rambutnya gede. Tapi waktu calon semangat berebut ini, Bapak Ibu sekalian dan jadi Kades berebut, coba duduk dulu di Kades kalau mulai ini. Kenapa? Kita ngelola uang negara. Beda dengan kita ngelola duit kita sendiri, Bu. Itu bedanya. Duit negara, Bu, dapatnya mudah sekali. Cukup syaratnya sesuai dengan aturan yang ada, cair. Belanjonya susah belanjonya. Karena apa? Harus sesuai dengan aturan. Meleset dikit, kita zaman kini kalau dulu jangan samakan, Bu, ya. Kalau dulu enak disetel-setel dikit. Pak Kades bisa beli semen apa? APH. Siapa di sana? Ada BPKP, ada orang Kemendagri. Kalau Bapak macam-macam merubah harga, tahu bisa. Tapi kalau lali mau propos, saya mau curiga, terus gitu. Nah, kenapa? Sangkut paut dengan dana desa tadi. Kalau lagi masuk dalam anggaran dari desa, artinya Bapak Ibu harus jalankan itu. Tidak bisa tidak jalankan. Kenapa itu? Oke, baik Pak. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Mariana, PPL di BPP Air Duku, Kecamatan Selupurejang. Nah, mungkin Pak, ini pertanyaan sangat menarik sekali Pak, terutama terkait dengan dana ketahanan pangan yang 20% itu. Nah, kalau di Selupurejang itu kan ada 16 desa dan kelurahan, kemudian juga Pak ada kelompok tani sebanyak 208 kelompok tani yang terdaftar di Simluhtan. Nah, kami sangat mengapresiasi sekali terutama kepada Pak Kades Desa Kayu Manis yang mana dana ketahanan pangannya itu sudah dilaksanakan di desa ini. Tetapi Pak, yang menjadi permasalahan ini kadang-kala ketika di lapangan itu terjadi dualisme kelompok Pak. Ketika ada di desa-desa melaksanakan kegiatan ketahanan pangan, mereka membentuk kelompok sendiri, sementara kelompok yang ada di desa tersebut itu tidak tersentuh. Itu satu Pak. Kemudian ya ini juga terkait dengan ya karena ini ketahanan pangan, kemudian kita merupakan negara kita adalah negara agraris dan terutama Selupurejang itu merupakan sentranya dari hortikultura Pak. Nah, ternyata untuk ketahanan pangan ini kami terutama yang di BPP Air Duku ini bukan merupakan petugas lapangan untuk pertanian. Itu ya kalau diomong dilibatkan itu hanya sebagian kecil saja Pak. Desa-desa itu yang melibatkan petugas-petugas. Nah, ketika ada permasalahan, terutama ketika ada kegiatan permasalahan, kenapa seperti ini, baru mereka menghubungi. Ketika mau misalnya pelaksanaan ataupun ketika ada pelatihan itu tidak melibatkan penyuluh yang ada di kecamatan itu Pak.
Jadi bukan apa-apa Pak, karena ya ini kan dana dari negara. Ya kita sama-sama lah ya saling bersinergi untuk memajukan pertanian supaya pertanian berkelanjutan. Itu Pak mungkin unek-unek kami dari keluarga besar BPP Air Duku. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih ada?